sesuatu kemudian ibras, menampakkannya, dibuka kemudian dinampakkan, ya. Aftara yuftiru, berbuka. Fitrah artinya juga berbuka, ya. Kembali suci di sini banyak penafsiran para ulama masalah itu, ya. Keluar dari bulan Ramadan katanya kembali suci seperti yauma waladat ummih, seperti hari dilahirkan ibunya, ya. Kembali fitrah maksudnya kembali berbuka, ya. Setelah sebulan Ramadan 1 bulan kita berpuasa, akhirnya pada 1 Syawal kita kembali berbuka, ya. Haram hukumnya berpuasa di tanggal 1 Syawal. Haram hukumnya. Kemudian kalau dia berpuasa, puasanya juga tidak sah. Ya, kalau dia berpuasa di tanggal 1 Syawal. Idul Fitri artinya hari di mana kita di situ kembali berbuka, kembali makan, ya, kembali makan setelah 1 bulan berpuasa. Zakat fitrah. Yang pertama, zakat, kalimat az-zakah. Az-zakah itu apa artinya? An-nama'u wat tathhir. Tumbuh kemudian disucikan. Az-zakah artinya mensucikan. Kenapa dinamakan zakat? Zakat mal, zakat fitrah. Karena zakat itu mensucikan harta kita dari kotoran-kotoran. Kemudian itu zakat mal, ya. Kemudian zakat fitrah. Kenapa dinamakan zakat fitrah? Karena zakat fitrah, zakat ini mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan di bulan Ramadan kemudian disucikan dengan zakat fitrah. Zakat artinya adalah an-nama'u wat tathhir, ya. Tumbuh kemudian disucikan, ya. Fitrah artinya fathu syai' wa ibrazuhu, membuka sesuatu dan dinampakkan. Karena ketika kita di tanggal 1 Syawal kita berbuka puasa, ya, kita berbuka puasa, enggak puasa di situ. Puasa di tanggal 1 Syawal hukumnya adalah haram. Kita berbuka di situ, ya, makan, minum, dan harus menampakkan makan dan minumnya dan menampakkan kebahagiaannya. Itu di tanggal 1 Syawal, hari Idul Fitri, ya. Itu secara lughatan. Az-zakatu al-fitrah, zakatul fitrati. Paham pengertian secara bahasa? Paham tidak? Yang tengah nih paham ya? Tengah paham? Ya, atau bisa ngulang aja kelas 9. Kemudian yang kedua, pengertian secara syar'an. Apa pengertian zakat fitrah secara syar'an? Istilah, ya, secara syariat, secara istilah yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu adalah shadaqatun muqaddaratun. Shadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla salati Idil Fitri fi masarifin muayyanatin. Saya ulangi, adapun secara syar'an yaitu adalah shadaqatun muqaddarah, sedekah yang sudah ditentukan oleh syariat berapa yang harus antum bayar. Sudah ditentukan? Sudah. Berapa kilo? Sudah ditentukan, ya. Shadaqatun muqaddarah, sudah sedekah yang sudah ditentukan oleh syariat berapa kilo dan apa jenisnya yang antum bayar, ya. Kemudian an kulli muslimin, yang diwajibkan kepada setiap muslim. Yang namanya muslim semua diwajibkan, ya. Mana muslim? Datang nggak muslim? Semua orang muslim wajib bayar zakat fitrah, nggak pandang bulu baik dia laki-laki, perempuan, budak, anak kecil, orang besar, ya, bahkan orang gila juga tetap wajib bayar zakat, ya. Wajib bayar zakat. Siapa yang zakatin dia? Keluarganya. Shadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin
Sekarang berkaitan dengan waktunya. Qabla salati Idul Fitri, dibayarkan sebelum salat Idul Fitri. Itu waktunya, berkaitan dengan waktunya. Kemudian fi masarifin muayyanatin, dibayarkan kepada orang tertentu. Masarifnya orang yang berhak menerima zakat fitrah itu orang tertentu saja. Ya, orang tertentu. Tidak semua orang menerima zakat fitrah. Ini pengertian secara syar'an. Paham? Paham pengertian secara syar'an? Kalau nggak paham nggak masalah. Nanti kita akan, kalau sudah semuanya kita pelajari, dan insya Allah di situ akan mulai paham betul. Syar'an, shadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla salati Idul Fitri fi masarifin muayyanah. Kalau pengertian singkatnya apa? Shadaqatu al-badan, sedekah yang dikeluarkan untuk mensucikan badan. Sedekah badan. Zakat fitrah adalah sedekah badan. Zakat badan, ya. Kemudian apa manfaat dari zakat fitrah? Tujuannya apa sih? Zakat fitrah tujuannya? Kan disebutkan di situ, ada enggak? An kulli muslim qabla salati Idul Fitri fi masarifi muayyanah. Ya, zakat sendiri artinya adalah at-tathhir, mensucikan. Jadi manfaat zakat itu pertama mensucikan. Mensucikan siapa? Kalau yang dizakati adalah harta, berarti mensucikan harta. Kalau yang dizakati adalah badan kita, maka mensucikan badan kita, ya, dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Makna farada, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, ya. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim. Ini manfaat yang pertama. Zakat fitrah apa manfaatnya? Kenapa kita harus bayar zakat fitrah? Untuk apa? Biar apa? Yang pertama, tuhratan lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa. Mensucikan orang yang berpuasa setelah 1 bulan dia berpuasa, kemudian di tanggal 1 Syawal dia disucikan. Tuhratan lis-shaim, disucikan dari apa? Dari hadas kecil besar? Enggak, ya. Disucikan dari minal lagwi war rafas, lagun dan rafas, ya. Apa itu lagun? Kalamun la yanfa, perkataan yang tidak bermanfaat, ya. Ar-rafas, perbuatan keji. Perbuatan keji. Hal-hal kecil yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang enggak sengaja mungkin ngejek teman, nggak sengaja mungkin melihat sesuatu yang tidak wajar, ya, nggak sengaja mungkin berbohong, itu perbuatan dosa, al-lagun war-rafas. Dan zakat fitrah ini datang tujuannya apa? Dia mensucikan antum, mensucikan kita dari yang namanya perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa-dosa kecil ini, ya. Itu manfaat yang pertama, faidah yang pertama, zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, hikmah zakat fitrah yang kedua yaitu adalah wa tu'matan lil masakin. Wa tu'matan lil masakin, memberikan makan untuk orang-orang miskin. Itu faidah yang kedua dari zakat fitrah. Yang pertama adalah mensucikan orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Memberi makan orang-orang miskin. Apakah semua kita di sini, semua orang Indonesia ini kaya? Enggak semua, ya. Bahkan banyak yang miskin. Maka syariat Islam ini, masya Allah, ya, luar biasa hikmahnya. Di antaranya
Islam sangat memperhatikan orang-orang miskin. Orang miskin dapat zakat mal, dapat zakat fitrah, dapat zakat juga, dapat fitrah, ya, orang miskin. Pertanyaannya sekarang apa? Orang miskin itu apa? Orang miskin itu siapa? Yang seperti apa orang miskin? Apakah yang pakai tabung hijau, tabung gas melon hijau, ya? Yang 3 kilo itu apakah dia miskin? Karena tulisannya untuk masyarakat miskin. Tapi orang kaya juga ada yang pakai itu. Berarti miskin? Itu kadar miskin? Bagaimana? Siapa yang menjelaskan? Siapa yang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Misalkan penghasilannya selama 1 bulan adalah 1 juta. Penghasilannya 1 bulan adalah 1 juta. Tapi kebutuhan hidupnya adalah 2 juta. Itu orang miskin. Di bawahnya miskin ada lagi. Ada fuqara, ya, yang tidak memiliki penghasilan. Orang miskin dapat, berarti orang fakir juga tentu lebih dapat. Tentu dia berhak mendapatkannya. Itu orang miskin, ya. Jadi manfaat zakat fitrah itu, manfaat untuk diri kita adalah mensucikan diri kita dari dosa-dosa kecil. Manfaat untuk orang banyak adalah memberikan makan kepada orang miskin. Semuanya bahagia di hari Idul Fitri, nggak ada yang sedih. Ya, dianjurkan untuk berbagi di situ, berbagi. Ya, jadi pada hari itu tidak ada yang makan, tidak ada yang kelaparan. Makanya diwajibkan membayarnya sebelum sholat Idul Fitri. Taib, itu manfaat dari zakat fitrah, ya. Saya ulangi, yang pertama adalah tuhratan lis-shaim, yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin. Hukumnya, sekarang pembahasan kedua yaitu adalah hukumnya. Berarti ada 5 pembahasannya nih. Pertama ta'rif, yang kedua keutamaan, yang ketiga adalah hukumnya. Untuk tulis aja, tambahin di situ. Ya, hukumnya apa? Hukum zakat fitrah ini untuk perhatikan sekali masalah ini, karena ini lumayan butuh untuk dipahami, ya. Yang pertama adalah hukumnya wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi siapa? Ala, tuh, wajibatun ala. Yang pertama, muslim, wajib bagi setiap muslim, ya, orang muslim itu wajib bayar zakat fitrah. Orang muslim adalah orang yang beragama Islam. Berarti orang kafir wajib enggak? Wajib. Wajib enggak orang kafir? Orang kafir wajib. Orang kafir wajib. Mereka mukhatabun bisyariah. Mereka diperintahkan untuk menerapkan syariat. Tapi ketika mereka bayar zakat fitrah, nggak sah zakatnya, karena dia harus Islam dulu, ya. Masalakakum fis saqar, apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Katakan kepada orang-orang kafir, qalu lam nakum minal musallin, dulu kami termasuk orang yang tidak sholat. Orang kafir mana sholat, ya. Jadi orang kafir itu wajib mukhatabun bisyariah, tapi ketika dia berzakat nggak sah. Kenapa? Syaratnya adalah harus seorang muslim. Nah, pertama muslim. Yang kedua adalah muslim yang seperti apa? Ya. Jadi muslim di sini besar, kecil, laki-laki, perempuan, budak ataupun merdeka, semua wajib bayar zakat, ya. Budak, siapa yang bayarkan zakat budak? Tuannya. Ya, orang gila siapa yang bayarkan zakat dia? Walinya. Anak kecil siapa yang bayarkan zakatnya? Orang tuanya. Ya, orang tuanya. Antum yang di sini masih nafkahnya ditanggung orang tua, maka orang tua antum yang bayar. Orang tua antum ya bayar. Wajib zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Ingat, wajib. Nggak ada yang bilang sunnah. Zakat enggak semua kemarin? Ramadan kemarin zakat semua enggak? Enggak zakat. Zakat, ya. Hukumnya wajib. Wajib.
Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa, itu wajib. Yang kedua, muslim yang adraka syai'an min Ramadan wa syai'an min Syawal. Muslim yang seperti apa? Muslim yang adraka, maman adraka, bertemu. Ya, bertemu sedikit sesuatu sebagian dari Ramadan, kemudian bertemu pula sebagian dari bulan Syawal. Adraka syai'an min Ramadan wa syai'an min Syawal. Muslim ini bertemu bulan Ramadan dan bertemu bulan Syawal. Paham? Paham nggak maksudnya apa? Nah, di sini antum perhatikan. Jadi muslim yang wajib bayar zakat adalah ketika dia bertemu bulan Ramadan dan bertemu bulan Syawal. Walaupun bertemu bulan Syawalnya cuma 1 jam. Walaupun bertemu bulan Syawalnya walaupun cuma 1 menit, maka dia wajib bayar zakat. Paham? Berarti kalau misalkan dia bertemu Ramadan, kemudian dia tidak bertemu bulan Syawal, tanggal 29 Ramadan dia meninggal dunia, nggak ketemu bulan Syawal, ya, nggak ketemu bulan Syawal, nggak ketemu tanggal 1 Syawal. Pergantiannya maghrib apa jam 12? Maghrib, ya, waktu maghrib pergantian tanggal Islam itu. Ketemu bulan Ramadan tapi tidak ketemu tanggal 1 Syawal, meninggal sebelum itu, maka dia tidak wajib bayar zakat. Tidak wajib bayar zakat. Tapi boleh nggak untuk bayar zakat? Ya silahkan kalau dibayarkan. Tapi untuk kewajiban nggak wajib. Atau sebaliknya, ada anak kecil, ya, lahir di bulan Syawal, lahir tanggal 1 Syawal, ya, habis buka puasa terakhir Ramadan, kita buka puasa terakhir, kemudian masuk tanggal 1 Syawal kan, ya, lahir anak di situ, lahir anak kecil. Apakah dia wajib bayar zakat? Wajib tidak? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak bertemu bulan Ramadan, hanya bertemu bulan Syawal saja. Jadi syaratnya adalah ketemu dua-duanya baru wajib. Ketemu dua-duanya, Ramadan ataupun Syawal, ya. Misalkan begini, ada anak kecil lahir 1 jam sebelum berbuka puasa hari terakhir Ramadan, ya. 1 jam sebelum berbuka puasa di hari terakhir Ramadan dia lahir. Kemudian hidup 1 jam di bulan Syawal. Wajib bayar zakat fitrah enggak? Wajib, ya, wajib bayar zakat fitrah. Paham enggak maksudnya nih? Ya. Walaupun anak kecil itu misalkan belum lahir di bulan Syawal, tapi para ulama mengatakan dianjurkan untuk dibayarkan, tapi nggak wajib, ya. Wajib kalau dia ketemu Ramadan, lahir, kemudian bertemu bulan Syawal, ya, maka itu wajib. Paham ini? Yang baru belajar masalah zakat fitrah paham nggak? Paham, ya. Kalau nggak paham tanya temannya. Kalau nggak paham tanya temannya yang sudah paham. Wajib bagi setiap muslim, ya, bertemu bulan Ramadan dan bertemu bulan Syawal. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wajada fi yaumil 'idi wa lailatihi sha'an fadilan wa li'ailati. Dia ini orang yang, ya, masih memiliki apa? Masih memiliki 1 sok. Masih memiliki 1 sok lebih untuk apa? Untuk makan keluarganya. Memiliki 1 sok lebih untuk makan keluarganya pada malam Idul Fitri dan pada pagi hari esoknya. Ada makanan masih untuk esok, ya, maka itu dia wajib bayar zakat fitrah. Berarti walaupun orang itu nggak kaya, ya, nggak kaya, tapi ada berasnya untuk bayar zakat lebih gitu, maka dia wajib bayar zakat, ya. Wajib bayar zakat juga. Kecuali kalau dia tidak punya makanan buat malam ini dan esok, maka dia tidak wajib bayar zakat, ya. 1 sok itu berapa? Wah, khilaf. 1 sok itu ada yang bilang 2,5 kilo, 2,6, 2,7. Kita ambil pendapat yang 3 kilo, ya.
3 kilo biar lebih hati-hati. Nah, lebih hati-hati. Jadi minimal dia punya makanan untuk malam ini, malam apa namanya? Malam Idul Fitri dan besok paginya. Maka dia wajib bayar zakat fitrah, ya. Setelah dia bayarkan zakat fitrah, dia masih ada makanan buat malam ini sama besok pagi. Tapi kalau ketika dia bayar, dia hitung, oh kalau saya bayar zakat fitrah, makan buat esok nih tidak ada, maka tidak wajib bagi dia untuk bayar zakat fitrah. Orang miskin, misalkan dia orang miskin, tapi berasnya 1 karung, ketika itu masih ada kemampuan dia, 1 karung berasnya, dan cukup untuk bayar zakat keluarganya, kemudian cukup untuk makan malam dan besok pagi, maka wajib bagi dia bayar zakat fitrah. Bayar kemudian besok dapat lagi zakatnya. Paham ini syaratnya? Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim adraka syai'an min Ramadan wa syai'an min Syawal, kemudian wajada fi yaumil 'idi wa lailatihi sa'an fadilan lahu wa li'ailatihi. Baik. Ini hukum zakat fitrah. Apa dalilnya? Sekarang pertanyaan saya, apa dalilnya? Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar siapa itu? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Di sini beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Itu dalilnya. Sudah cukup. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. So'an min tamrin au so'an min syair. 1 so' dari tamar, kurma, atau 1 so' dari gandum. Ini makanan orang-orang Arab, ya. Kalau orang Indonesia makannya apa? Nasi, pakai beras, berarti kita bayarnya pakai beras. Jangan pakai kurma, ya. Makan kurma bukan makanan pokok kita kan? Ada di sini yang makan pokoknya kurma sama gandum, yang keturunan Barat atau keturunan Arab, ya. Ada Rasya atau keturunan Arab? India. Wow. Nah, itu hukum zakat fitrah, ya. Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, ya. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, antum perlu perhatikan juga nih, ya. Pokoknya semua pelajaran masalah zakat ini perhatikan semua. Semua. Tapi lebih perhatikan lagi masalah ini. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah waktu, ya. Kalau tadi yang dihitung ada tambahan keutamaan, berarti yang keempat ini. Awqatuha. Waktu-waktu kapan mengeluarkan zakat fitrah, membayar zakat fitrah. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan antum, ya. Ini kaidah semua. Kalau misalkan antum pas pulang nanti ditanya masalah zakat fitrah, antum bisa jawab. Ya, antum sudah ada ilmunya. Waktunya para ulama bagi menjadi 5, ya. Waktunya ada 5. Yang pertama waktu al-jawaz. Apa artinya al-jawaz? Waktu boleh, ya. Yang pertama adalah waktu jawaz. Yang kedua adalah waktu wujub. Waktu boleh, waktu wajib. Yang ketiga adalah waktu afdol. Kapan waktu yang paling utama bayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah waktu makruh, waktu yang dibenci. Dan yang kelima adalah waktu haram, ya, waktu haram untuk bayar zakat fitrah. Sudah dicatat ini 5 waktunya: jawaz, wajib, kemudian afdol, makruh, haram. Kita bahas yang pertama, waktu jawaz, ya, waktu kapan sudah diperbolehkan untuk bayar zakat fitrah. Kapan mulai diperbolehkan bayar zakat fitrah? Ya,
Disebutkan di sini min awwali Ramadan ila ghurubi syamsi lailatal Id. Berarti dari awal Ramadan sampai terbenamnya matahari di tanggal 30 Ramadan ya. Berarti masuk 1 Syawal. Dari awal Ramadan ini waktu Jawas sudah mulai sampai kapan? Sampai akhir ya, sampai akhir bulan Ramadan. Terakhirnya ketika sudah tenggelam. Ya, buka puasa terakhir. Ini waktu Jawas. Berarti antum bayar zakat fitrah di tanggal 1 boleh enggak? Boleh. Sekarang mau bayar zakat fitrah boleh enggak? Boleh hukumnya ya. Hukumnya boleh, sah. Sah. Boleh dan sah ya. Sah. Sahih. Nah, waktu yang kedua, paham waktu Jawas? Paham. Waktu yang kedua adalah waktu wajib. Kapan antum sudah mulai diwajibkan bayar zakat fitrah? Bi ghurubi syamsi lailatul Id. Yaitu dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari berarti hari terakhir bulan Ramadan, hari terakhir puasa, tenggelam matahari berbuka antum, maka sudah masuk waktu wajib bayar zakat fitrah. Wajib bayar zakat fitrah. Sudah wajib sebenarnya, sudah wajib. Ya, sampai kapan wajibnya? Sebelum sholat Id. Ya, sampai sebelum sholat Id. Tapi wajib dasarnya di atasnya ada waktu afdol. Afdolnya kapan bayar? Artinya yang afdol, yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, yang sesuai perintah beliau juga, ya, yang pahalanya lebih besar. Yaumal Aidi qabailas shalah. Hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal sesaat sebelum sholat. Ya, sesaat sebelum sholat Idul Fitri. Sambil antum bawa berasnya ditenting sambil berangkat ke tempat sholat ya. Kemudian mampir ke amil zakat, bayarkan zakat fitrahnya. Itu waktu yang afdal sebelum sholat Id. Pagi hari ya, tanggal 1 Syawal sesaat sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu afdalnya. Paham waktu afdal? Paham nggak? Ya, paham ya. Yaumal Aid qabla shalah. Tanggal 1 Syawal pagi harinya sebelum sholat Idul Fitri dimulai ya. Kemudian waktu yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh untuk bayar zakat fitrah. Yaumal Aidi ba'da shalah. Yaumal Aid ba'da shalah. Masih di hari raya Idul Fitri tanggal 1 ya, hari raya cuma 1 hari. Masih di hari raya Idul Fitri tanggal 1, tapi setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat Idul Fitri, maka hukumnya adalah makruh. Tapi sah nggak zakatnya? Kalau kita melihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqah. Barang siapa yang membayarkan zakat fitrah ini setelah selesai sholat Idul Fitri, maka dia dihitung seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Kalau dari hadis ini mengatakan bahwasanya tidak sah kalau bayarnya setelah zakat fitrah. Nah, jangan bayarnya setelah zakat fitrah ya, setelah sholat Idul Fitri. Jangan dibayar ketika itu, kan takutnya tidak sah. Walaupun ada yang mengatakan sah. Ya. Kemudian waktu haram, waktu yang diharamkan adalah ba'da yaumil Id. Setelah hari-hari setelah Idul Fitri, tanggal 2 Syawal, 3, 4, maka haram sudah bayar zakat fitrah ya. Ya, dihitung sebagai zakat biasa, sedekah biasa, sedekah. Itu bedanya sedekah dengan zakat. Bedanya sedekah dengan zakat ya. Kalau zakat ini dia mensucikan. Kalau sedekah ya tidak seperti zakat ya. Kalau zakat mensucikan. Paham waktunya yang 5 ini? Paham. Maka yang dianjurkan oleh syariat, bayarlah sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau dirasa, kalau saya bayar sebelum sholat Idul Fitri kayaknya nggak sempat, lebih baik antum bayarnya ketika sudah masuk waktu wajib ya. Tapi kalau berhajat juga untuk bayarnya di awal Ramadan, silahkan. Asal jangan bayarnya di tanggal 20
28 Sya'ban nggak sah ya, di luar Ramadan bayarnya, atau tanggal 1 Sya'ban. Baik. Ini waktu-waktu zakat fitrah. Apa dalilnya Ustaz? Ada yang hafal dalilnya? Dalilnya kata Nabi SAW, wa amara biha an tu'adda qabla shalah. Dan Rasulullah perintahkan, kata Ibnu Umar, untuk membayarkan zakat fitrah ini sebelum salat Idul Fitri. Dibayarkan ya. Faman addaha qabla shalah, di dalam hadis yang lain, barang siapa yang membayarkannya sebelum salat, fahiya ya zakatun makbulah, maka dia dihitung sebagai zakat yang diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah, adapun yang bayarnya setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia dihitung sebagai sedekah biasa ya, sedekah biasa. Paham? Waktunya paham. Sekarang pembahasan terakhir, yaitu adalah al-mukhrij, kadar yang dikeluarkan. Kadar yang dikeluarkan berapa kilo, berapa kadarnya ya yang wajib kita bayarkan per orang ya, per orang ya. Disebutkan di situ kata para ulama, sa'un wahidun min qutil balad, satu sa'. Satu sa' yang pertama, kemudian yang kedua min qutil balad, dari makanan pokok sebuah negeri tersebut ya. Yang pertama satu sa'. Satu sa' itu berapa kilogram kalau kita hitung kilo? 3 kilogram. 3 kilogram. Ini saya ambil pendapat Al-Imam Syafi'i ya, lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Jadi mereka menyebutkan satu sa' 3 kilogram, walaupun ada yang mengatakan 2,5, 2,6, 2,7. Wah, khilaf di situ. Keluar dari khilaf mustahab. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf hukumnya adalah mustahab, maka kita ambil yang hati-hati 3 kilo. Bayarkan 3 kilogram ya. Satu sa' 3 kilogram. Kemudian syarat pertama yang dikeluarkan adalah satu sa' 3 kilogram. Yang kedua yaitu adalah min quti al-balad. Qutil balad, makanan, qut itu makanan pokok, al-balad negeri tersebut. Makanan pokok kita apa di Indonesia? Nasi ya. Kalau belum dimasak namanya beras. Terus makanan pokok kita itu ya, jangan bayarnya pakai kurma. Nggak bisa makan kurma. Anak sendiri ya, kalau makan kurma dicampur lauk nggak bisa. Ada yang bisa di situ. Makan kurma campur ikan asin, nggak bisa. Orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi nggak makan. Walaupun dia makan walaupun dia makan roti ya 1 karung, kalau nggak makan nasi ya nggak makan namanya. Ya harus makan nasi karena pokok kita itu. Makan mie 1 kardus ya, belum makan. Kamu sudah makan belum? Padahal sudah makan mie ya, belum gitu ya. Padahal makan mie 1 kardus sudah ya, belum makan. Kalau belum makan nasi belum makan. Ya, qutil balad. Jadi bayarnya pakai qut al balad. Makanan pokok kita adalah beras. Adapun yang dalam hadis ini so'an min tamrin atau so'an min syair, tamar dan syair. Tamar apa tamar? Kurma kering. Syair apa? Gandum ya. Gandum, kurma, ini makanannya orang Arab ya, makanannya orang Arab. Gandum itu makanannya orang-orang barat juga. Orang Arab juga makan gandum. Gandum dibikin roti sama mereka. Kurma jadi toppingnya ya. Itu makanan pokok mereka. Kalau makanan pokok kita beras. Ada di sini yang makan selain beras? Makan padinya ada? Gak ada ya. Berarti yang dibayarkan adalah beras. Bayarnya pakai beras. 3 kilo beras, 1 sa' 3 kilo, dan yang dibayarkan adalah jenisnya beras. Pertanyaan saya sekarang, apa hukum bayar zakat fitrah pakai uang? Pakai uang boleh nggak? Pendapat siapa?
Pendapat siapa yang mengatakan boleh bayar zakat fitrah pakai uang? Siapa? Imam siapa? Ulama yang mana? Saya kan sudah sampaikan di kelas berapa? Kelas 9, kelas 10. Nah, ini dengarkan. Banyak masalah seperti ini kan yang ditanyakan sama orang-orang di luar. Kemudian masalah seperti ini yang diperdebatkan, ya. Apakah boleh bayar zakat fitrah pakai uang? Sedangkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin aw sa'an min syair, makan pokok. Maka yang mengatakan bahwasanya bayar zakat fitrah pakai uang itu boleh adalah Al-Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi. Mazhab Abu Hanifah membolehkan bayar zakat fitrah menggunakan uang. Pakai uang bayarnya. Berapa bayarnya? Berarti sesuaikan dengan satu sok dari makanan itu. Misalkan 3 kilo beras itu 3 kilo 30 45 misalkan 45.000, ya bayar 45.000, ya. Kalau 1 kilonya 15.000. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Tapi ya, pendapat beliau ini menyelisihi pendapat jumhur ulama, ya. 3 mazhab Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad mengatakan bayar zakat fitrah itu harus pakai qut al-balad, makanan pokok, nggak boleh pakai uang. Ini pendapat jumhur para ulama, ya. Ambil yang mana? Ya, jumhur, ya. Ambil yang jumhur. Imam Abu Hanifah ini mazhabnya adalah mazhab ra'yun, ya. Pakai pendapat pakai ra'yun. Ya, pakai pendapat, kebanyakan pakai pendapat, ya. Mazhab ra'yi katanya, madrasatul ra'yi. Kemudian mazhab Syafi'i al-hadis, insyaallah menggabungkan antara ra'yun dengan hadis. Baik. Kemudian di sini untuk melihat, ya. Ini wazannya. Kalau pakai gandum 2,2 kilo karena beda-beda, ya. Nah, ini syair, rus, dakik, tamar. Kalau rus 2,675. Ini pendapat yang lain yang kita ambil 3, ya. Ada tamar, ada az-zabib. Kenapa? Beda-beda harganya, beda-beda yang dikeluarkannya karena harga gandum sama harga beras beda. Mahal mana beras sama gandum? Gandum, ya, gandum mahal. Semakin sulit dicari, ya, semakin mahal deh. Indonesia kayaknya ada petani gandum impor, ya. Ada Suriah, Masya Allah. Tepung beda, kurma beda. Harga 1 kilonya kurma sama 1 kilo beras beda harganya, ya, beda. Kemudian di sini ada manzumah dari Ibnu Ruslan, in gharabat syamsu tamamish syahri, ketika sudah terbenam hari terakhir bulan Ramadan, tajib ila ghurubi yaumil fitri, maka hukum zakat fitrah adalah wajib. Ini ada umis li khair rusli khamsatu arqalin wa sulusul fitri. Ini enggak usah, enggak apa-apa, kapan-kapan aja. Baik, ini pembahasan terakhir dari zakat fitrah dan pembahasan terakhir dari fikih Ramadan, ya, fikih bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.